Halo Surabaya, ya apa kabar Rek? Bersama saya Deli Aldiano. Kali ini kami akan membahas kekerasan seksual di Surabaya yang menjadi masalah serius yang berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. Angka kejadian yang terus meningkat mencerminkan kurangnya kesadaran dan juga pendidikan terhadap isu kali ini. Di mana banyak korban yang enggan melapor karena stigma sosial sehingga kasus yang sebenarnya terjadi mungkin lebih tinggi dari yang tercatat. Bahkan data yang saya dapat hingga Mei 2024 sudah tercatat 30 kasus di kota Surabaya, di mana upaya penanggulangan meskipun ada tapi masih perlu ditingkatkan kembali baik dari segi hukum, pendidikan, maupun dukungan psikologis bagi korban. Lalu seperti apa penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani kasus kali ini? Langsung saja kita bahas dalam darurat kejahatan seksual di Kota Ramah Anak dan bersama saya ada Ibu Ajeng Wirawati, anggota DPRD Kota Surabaya. Ya, Ibu, ini seperti apa nih pandangan dari Bu Ajeng sendiri terhadap perkembangan kasus kejahatan seksual di Kota Surabaya dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya, Bu? ya, memang darurat untuk kekerasan seksual ya khususnya pada anak ini memang harus diperhatikan. Jangan sampai setiap tahunnya dengan adanya penambahan fasilitas baik untuk penyembuhan dan juga pelaporan, tapi malah semakin banyak. Nah, ini kedepannya kita pastinya meminta pada pemerintah kota untuk meningkatkan preventifnya lagi, pencegahan lah, seperti meningkatkan pengetahuan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, kemudian juga penanganan dan juga bagian-bagian mana yang tidak disentuh, dan juga khususnya edukasi dalam keluarga ya, supaya tidak terjadi kekerasan seksual di dalam keluarga, dan juga di tempat pendidikan, baik tempat pendidikan formal ataupun non formal yang di Kota Surabaya kita meminta terus adanya pendampingan. Dalam artian kita memastikan ada pengawasan baik dinas pendidikan ataupun dinas yang terkait supaya turut langsung dan juga mengawasi bagaimana fungsi guru itu juga berfungsi dengan optimal. Kemudian juga dari sisi sekitar, sisi perkampungan juga kita melihat, kita juga memastikan adanya seperti Satgas Anak, kemudian juga di sisi perkampungan juga kita ada memastikan konfirmasi dengan Karang Taruna dan juga untuk Satgas Anaknya di perkelurahan kita juga bentuk gugus tugasnya supaya nanti anak-anak ini bisa aware lagi, tidak ada kasus seperti yang terjadi yang sudah di media sosial itu bisa anak melakukan perilaku seksual di dalam perkampungan ya seperti itu. Itu jangan sampai itu terjadi di Kota Surabaya. Sehingga kita sudah ada pendampingan dalam artian itu yang pencegahan dan juga pada saat penyembuhan. Oke, Bu. Tapi kalau boleh tahu, emang adakah data-data terbaru nih ya, Bu, untuk menunjukkan tren kejahatan seksual di Surabaya? Apakah ada peningkatan, ataukah memang ada penurunan, atau jangan-jangan masih sama-sama stagnan aja gitu, Bu? Ya, itu sangat menarik dalam artian dengan adanya penambahan fasilitas untuk pelaporan dan juga fasilitas penyembuhan, memang trennya sekitarnya terlihat semakin naik ya dari tahun 2022 hingga tahun 2024 kemarin mungkin ada lebih ketahuan mungkin ada sampai 184 kemudian sampai 200. Nah, ini sekarang baru pertengahan tahun aja kita sudah melihat ada 30. Ini akan berjalan lagi sampai yang kasus-kasus yang kemarin ya. Seperti begal, payudara dan sebagainya. Yang jelas kita memastikan lagi dan terus mengingatkan kepada Dinas Pendidikan untuk menggalakkan pengamanan dalam sisi CCTV ataupun Satgas Anak dan juga bekerjasama dengan konseling yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Kota Surabaya. Tapi kalau menurut Bu Ajeng sendiri ini faktor utama yang bisa Bu Ajeng lihat mungkin ya sebagai penyebab meningkatnya kasus kejahatan seksual di Kota Surabaya ini seperti apa sih, Bu? Ya trennya ya dalam artian kita kemarin dari berkomunikasi pada tenaga ahli dan juga kajian bahwa ada tren ini dari media sosial. Jadi media sosial ini ternyata masih belum dapat imbangan dari para orang tua dan juga para pengawasan yang ada di guru dan sebagainya. Jadi memang gadget ini kan sangat membantu kita semakin tahu lebih kritis lagi mengenai dunia luar, tapi juga perlu adanya pengawasan. Jika zaman saya dulu ada TV dan itu memang harus diawasi oleh orang tua dan ini handphone ini kita harus ada kajian bijak. Bahkan di beberapa kader untuk dari Dinas Perlindungan Perempuan dan juga Anak, kita juga memastikan edukasi untuk menyetel
tayangan apa saja yang bisa ditonton oleh anak. Kemudian menyetel mungkin aplikasi saja yang memang tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Jadi supaya nanti anak-anak benar-benar terarahkan. Jangan sampai di dalam sekolah kita dari guru-guru diberikan kewajiban untuk memberikan bekal, edukasi, entah itu mengenai seksual ataupun pengetahuan moral, tapi pada saat kejadian di rumah kita abai gitu seperti itu. Jadi malah menggantikan fungsi kontrolnya, jadi malah anaknya dipegangin gadget. Nah, itu menjadi tantangan. Kemudian dari yang kedua kita memastikan lingkungan ya, karena kembali lagi lingkungan ini kan mau tidak mau sangat mempengaruhi dari anak. Jadi sehingga anak ini yang memang dulunya kita hanya belajar beberapa jam, sekarang lebih banyak di sekolah juga. Sehingga kita memastikan anak-anak ini tidak banyak waktu senggang, lebih banyak waktu-waktu yang memang difungsikan untuk minat dan bakat anak-anak itu di Surabaya dan juga kota di sekolah-sekolah. Lalu Bu, bagaimana nih menurut Bu Ajeng ya menilai respon masyarakat terhadap kasus kejahatan seksual yang terjadi di Surabaya seperti yang sudah-sudah ini? Ya, responnya yang jelas warga sangat melindungi. Kalau memang kemarin ada beberapa kasus, baik kasus kekerasan di dunia pendidikan, mereka juga ingin memastikan anak-anak tersebut dilindungi, bahkan ditambahkan CCTV, ataukah memang diperintahkan langsung dari dinas untuk mendampingi dan juga melindungi. Yang jelas kita melihat jangan sampai ini seperti kasus yang kemarin. Jadi yang sudah terjadi baru masyarakat aware lah. Ini kita akan meningkatkan edukasi mengenai pencegahan, yaitu preventif lagi, supaya para orang tua ini dan juga para marga sekitar juga bisa tetap mengawasi ruang edukasi ataupun ruang senggang yang biasanya anak-anak dilibatkan. Jadi jangan sampai ini tertutup untuk dunia luar. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang tua harus juga bisa mengetahui apa saja sih yang dilakukan anak di institusi tersebut, baik itu mereka pada kegiatan belajar ataupun mengaji ataupun kegiatan olahraga dan sebagainya. Nah, kita memastikan semuanya orang tua tidak 100% percaya, tapi harus juga bisa mengawasi, dan ini juga harus diwajibkan juga pada orang dunia sekitarnya. Jadi lingkungannya, lingkungan sekolah, itu saya harapkan nanti ke depannya lebih ada edukasi lagi. Ya, Bu, tadi mungkin Bu Ajeng sudah menyampaikan kalau ada beberapa satgas, mulai dari ruang lingkup kelurahan bahkan sampai sekolah-sekolah sudah mulai digalakkan begitu ya Bu ya. Ya. Lalu sebenarnya langkah-langkah dari pemerintah atau lembaga terkait untuk menangani kasus kejahatan seksual di Kota Surabaya ini yang sudah mulai digalakkan apa saja sih Bu? Selain itu tadi mungkin ada ya? Oh, selain itu tadi dari Satgas ataupun gugus tugas per kelurahan dan kecamatan, tentu saja kita sudah mempersiapkan fasilitas. Dalam artian fasilitas ini yaitu adanya shelter untuk penyembuhan untuk anak-anak yang memang sedang melakukan terapi metal untuk kesehatan anak yang telah mendapatkan kekerasan seksual ataupun kekerasan psikis ya. Kemudian juga selain itu kita menambahkan konseling. Jadi guru-guru ini Kota Surabaya jangan sampai di SD dan SMP kekurangan guru BK. Nah, ini kita juga mengawasi supaya anak-anak ini juga tidak hanya fokus mengenai akademik saja ataupun bakat saja, tapi mengenai moral, kehidupan bersosial dan juga kesehatan reproduksi khususnya itu mereka juga mendapatkan. Jangan sampai loss seperti yang zaman yang dulu yang belum pernah kita adakan. Kemudian yang lainnya kita juga berbagai kegiatan yang sebagai kota layak anak. Nah, ini kita juga berbanyak event-event. Dalam artian event ini kita memastikan anak-anak ini dalam waktu senggang pada saat selain mereka menjamin akademisinya, tapi mereka juga diberikan fasilitas untuk hobinya, entah itu hobi paduan suara ataupun hobi untuk menari. Nah, ini dari pemerintah kota harus meningkatkan kemampuannya untuk bisa menserap minat dan bakatnya. Baik itu di balai kota kita sudah ada seni ya untuk beberapa anak, tapi juga di pengunjung lainnya. Dan bahkan ini juga menyentuh untuk anak-anak disabilitas, ada di rumah anak prestasi, kemudian juga ada di beberapa spot-spot taman. Nah, itu juga difungsikan supaya lebih aktif lagi menjamin keamanan anak. Iya, baik. Kalau begitu, pemirsa jangan kemana-mana, saat lagi kita akan masih membahas soal kekerasan seksual di Kota Surabaya.
Dulu nih, koreksi kalau salah sahabat Kompas TV, kalau dulu tuh kalau kita ngomongin soal menteri, pejabat publik atau politisi yang suka olahraga tuh ya Mas Andi lah. Sekarang tuh banyak banget loh. Banyak banget ya. Saya ditugasin menjadi salah satu coach dari Pak Menkes yang yang mau Berlin Marathon. Ini betul. kan luar biasa. Pak Menkes menunjukkan bahwa dia bukan hanya talk the talk, bukan hanya omong-omong, hanya omong-omong. tapi dia walk the talk, dia langsung lari dan dia persiapkan diri. Jadi setiap minggu kita berpapasan, memberikan semangat. Beliau dalam hitungan minggu akan menjadi memecahkan maraton virgin. Virgin Marathon. Virgin maratonnya dia. Jadi kita mendukung juga beberapa rekan-rekan lain, Pak Zul Kifli Hasan juga seorang pelari juga, betul. tenis juga. Sering ketemu beliau di GBK. Di GBK dan juga banyak sekali menteri-menteri Pak Budi Karya juga aktif berolahraga, Pak Nadiem juga aktif berolahraga, Pak Erik juga kita suka lihat, Mas Ahaye juga. Mas Menteri Ahaye. sekarang hobi-hobi olahraga semua ya? Iya, semuanya dan ini bagus untuk semakin mengarus utamakan olahraga dalam kehidupan kita. Oke, tapi ini kayaknya baru di podcast deh. Kalian baru tahu kan kalau Menteri Kesehatan punya coach dan coachnya itu adalah seorang Mas Sandiaga Uno, luar biasa. Programnya apa aja sih ini? Programnya bahas kita itu dulu. susun, kan beliau sibuk sekali. Jadi dalam seminggu ini mungkin 5 kali berlatih. Satu hari itu dia berlatih speed training, satu hari dia berlatih mungkin interval training, satu hari dia berlatih juga tempo running, dan selalu ada satu hari dalam satu minggu long run. Ini yang biasanya dilakukan di hari Minggu. Jadi beliau ini kelihatannya pace-nya semakin naik dan kita berharap dia bisa mencapai targetnya. Tapi saya bilang sama dia karena ini Berlin, magical atmosfernya, saya bilang just enjoy the run. Itu mudah-mudahan dia semakin menginspirasi kita semua. Betul. Nah, kalau berbicara soal WMM, Mas Andi sudah selesai semua ya? Atau WMM tinggal sudah selesai. Jadi nih Sobat Kompas TV nih, WMM itu adalah World Major Marathon. Jadi ada 6 medali yang harus dikumpulkan oleh marathoner untuk bisa menjadi WMM itu ya, 6 star begitu ya. Ada Berlin, kemudian Boston, Tokyo, kemudian London, New York, satu lagi Chicago. Dan Mas Sandiaga Uno sudah menyelesaikan semuanya. Ini pelari sejati, makanya tak heran kalau saya sebagai seorang pelari idolanya Mas Andi nih gitu. Anda masih bersama kami membahas darurat kejahatan seksual di Kota Ramah Anak, Kota Surabaya, dan masih bersama kami juga ada Ibu Ajeng Wirawati, anggota DPRD Kota Surabaya. Ibu, kalau sebelumnya tadi sudah disampaikan sama Bu Ajeng mengenai beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh DPRD Surabaya khususnya ya, mulai dari satuan tugas atau gugus tugas dan juga guru-guru BK yang sudah mulai ditambah-tambahkan gitu ya Bu ya. Lalu bagaimana kalau jenis dukungan yang sudah disiapkan, apakah memang ada dukungan yang tersedia bagi para korban, khususnya korban dari kekerasan seksual ini? Iya, kita dari DPRD sudah mempersiapkan peraturan daerah ya, kemarin yang sudah dikedok yaitu pelindungan anak. Dan itu di sana kita memastikan untuk anak-anak korban, baik itu korban kekerasan seksual ataupun korban lainnya, dalam artian mungkin anak-anak yang dalam HIV ataupun disabilitas dan lainnya, kita harus ada fasilitas, sarana-prasarana untuk mereka bisa berkembang. Jangan sampai ada anak putus sekolah, satunya seperti itu. Kalau memang ada kekerasan seksual, sekolahnya tetap harus dilindungi dan pemerintah kota harus wajib mendampingi supaya mereka juga tuntas dalam belajarnya. Kemudian dari penyembuhan healingnya, penyembuhan jiwanya, kita memastikan selain ada shelter untuk para psikolog itu dan sebagainya, dan juga pelindung, supaya mungkin anak-anak ini
bisa merasa aman di rumah dan juga aman di sekolah. Kita juga sudah buka call center juga untuk pendampingan psikolog. Kemudian juga dari para lembaga yang di luar kita juga membuka ruang lah untuk bersama-sama mewujudkan meminimalisir untuk kekerasan seksual, sehingga kita memperbanyak lebih kepada membuka ruang khusus. Memang beberapa anak ini kan ada yang memang takut untuk melaporkan, sehingga kita membuka ruang juga mereka ada pendampingan dari pihak swasta, LSM ataupun juga daripada pemerintah kota. Jangan sampai mereka yang menjadi korban ini malah merasa terintimidasi, dianggapkan tidak boleh lapor seperti apa. Ini kita memberikan ruang khusus gitu supaya anak-anak merasa aman dan juga nyaman. Kalau memang dia tidak aman di rumahnya, maka kita ada juga rumah pelindung lah untuk anak-anak yang memang menghadapi kekerasan seksual. Bu, tapi sebenarnya saya penasaran nih Bu ya, ada tantangan nggak sih Bu untuk para korban dalam mencari keadilan ini? Adakah tantangan yang dihadapinya nantinya? Ya, tantangan pastinya kebanyakan anak-anak ini malah tidak tahu, dalam artian tidak tahu mereka itu, apakah ini batasan mereka sebagai kekerasan seksual atau memang masih dikatakan masih bingung. Jadi mereka tuh kadang-kadang malah langsung membersihkan dirinya dan sebagainya. Cara-cara tersebut kan memang awam ya, dalam artian tidak semuanya kita mengedukasi secara langsung, karena tentu saja kita tidak mau hal itu terjadi pada siapapun yang untuk warga kota Surabaya. Tapi kedepannya juga kita tetap mengetahui bahwa sisi-sisi formal ya, dalam artian sekolah di SD, sekolah di SMP, kita tetap harus menginfokan apa sih yang menjadi standar kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis dan juga seksual, supaya anak-anak ini berani melapor seperti itu. Nah, kemudian juga kembali lagi dari pihak Polres pun juga kepolisian kita juga memberikan selalu berkonsultasi ya. Kita minta dinas yang terkait supaya meminta pelindungan untuk korban dan juga para pelaku ini bisa istilahnya kalau untuk pelaku anak-anak ya, kita mendapatkan pendampingan supaya tidak mengulangi perbuatan itu lagi seperti itu. Dan pastinya untuk kedepannya kita harapkan untuk warga kota Surabaya lebih paham kembali mengenai melindungi anak-anak kita dari kasus kekerasan seksual dan juga ikut mengawasi jangan sampai ini terjadi lagi, baik di sebuah institusi, baik itu di segi perkampungan ataupun di dalam keluarga seperti itu. Menarik. Lalu menurut Bu Ajeng sendiri nih ya Bu ya, pentingnya pendidikan dan juga kesadaran masyarakat dalam mencegah kejahatan seksual ini seperti apa? Seberapa penting nih Bu? Ya, sangat penting sekali karena itu harus diwujudkan sedari dini. Nah, sedari dini itu bahkan kalau bisa masuk dalam kurikulum. Dalam artian kita masih ada kewajiban untuk anak-anak kita dididik mengenai batasan-batasan seksual kita. Kemudian itu dari pihak perkampungan, dari kita warga ya, nanti kedepannya juga akan hadir ya untuk gugus tugas atau satgas anak yang sama-sama saling melindungi dan mengarahkan mereka tidak terjadi penyimpangan seksual atau penyimpangan sosial seperti itulah. Nah, kemudian juga yang terbaru tadi disampaikan itu adanya mungkin tempat pelindungan anak yang bisa dititipkan daycare ya seperti itu ya. Itu diharapkan ini juga bisa menampung anak-anak yang memang lagi kedua orang tuanya sedang repot. Akhirnya bisa anaknya dititipkan di daycare yang sudah dinaungi oleh pemerintah kota Surabaya. Ini memang baru ada satu ya terpusat di kota Surabaya. Nanti saya harapkan nanti kedepannya juga bisa 5 lah minimal di kota Surabaya, juga membantu para orang tua, para ibu-ibu yang bekerja supaya nanti anak-anak itu bisa mendapatkan pelindungan seutuhnya di daycare yang ada di pemerintah kota Surabaya. Baik Bu, lalu mungkin ini terakhir di segmen ini ya Bu, saya tanya, apakah ada salah satu solusi yaitu sebuah kayak hotline atau call center gitu yang bisa para korban atau seenggaknya para keluarga dari korban ini bisa melaporkan kejadian yang baru saja terjadi seperti itu? Iya, hotline ataupun call center sudah ada, sudah lama. Jadi bahkan kita kemarin minta juga bisa mengatasi permasalahan bullying. Jadi anak-anak pun juga ada segmennya. Untuk yang resmi sendiri untuk kekerasan seksual kita sudah ada yang sudah di
bisa dilihat di media sosial yang dimiliki oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu nomornya, headline-nya ada, cuma saya kurang hafal di situ. Nah, itu bisa langsung dihubungi dan tentu saja itu juga langsung berintegrasi dengan para satgas yang ada di sekolah dan juga gugus tugas yang ada di kelurahan ataupun kecamatan. Sehingga kalau memang ada laporan, saya yakin harus ada penindakan. Entah itu mungkin pengecekan ke rumah, pengecekan ke RT dan RW-nya, supaya nanti ke depannya bisa tidak terjadi kekerasan seksual ataupun penyimpangan sosial yang ada di Kota Surabaya. Itu. Oh baik, kalau begitu. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan masih membahas tentang darurat kekerasan seksual atau kejahatan seksual yang ada di Kota Surabaya. Tetaplah bersama kami. Sosok inspiratif dan akhirnya kini bisa menjadi sosok yang inspiratif juga nih Mas Andi, bisa menginspirasi kita semua di dunia olahraga ini. Nah, cara memaintain begitu. Ini kalau berbicara soal lari gini, sahabat Kompas TV juga penasaran nih. Aduh, pengen lari. Sekarang kan banyak banget tuh FOMO begitu kan. Kayak event lari di mana-mana semua diikutin gitu. Habis itu akhirnya tidak menjadi sebuah habit, tapi hanya FOMO. Nah, dari Mas Andi sendiri apa yang ingin disampaikan nih biar FOMO itu bisa bertransformasi menjadi sebuah habit gitu? Fear of missing out, FOMO, itu bisa kita transformasikan ke sesuatu yang positif. Missing out-nya tuh on something yang positif. Dan buat saya selalu yang menjadi hal yang positif dalam event-event berlari itu adalah satu, kita jadi sehat, dua, kita selalu men-challenge diri kita, ketiga, silaturahim. Dan kita makin banyak ketemu orang kan kita masih diberikan anugerah kesehatan itu merupakan rezeki. Memperpanjang umur kita, silaturahim itu juga memperluas rezeki kita. Jadi buat saya teman-teman tidak usah khawatir, event lari akan terus bergulir dan selamat untuk mengikuti event-eventnya. Pilih yang mana yang paling fun. Menurut saya yang paling merasakan kebersamaan, merasakan satu energi yang positif. Jangan lari itu karena kita merasa terbebani, tapi justru lari itu karena kita merasa kita mendapat sebuah efek motivasi. Sebenarnya persoalan barrier ambang batas minimum syarat pencalonan ini sejak lama digugat, Bang. Digugat lama oleh partai-partai, misalnya ambang batas presiden. Kalau tiba-tiba dia diputuskan jelang pilpres, orang nggak kaget, perjuangannya lama. Dan ini memudahkan orang bisa maju. Begitupun dengan pileg. Nah, pilkada ini kan sejak lama digugat. Karena partai-partai kecil ke bawah, termasuk partai-partai non-parlemen, ini terganggu betul. Artinya apa? Ini bukan bicara orang per orang. Putusan MK ini bicara tentang keadilan partai kecil yang nggak lolos parlemen. Makanya banyak yang nyambut, beda dengan ketika ada aturan dibuat hanya untuk orang per orang. Kan itu yang terjadi di Pilpres, traumanya begitu. Emang Pilpres itu untuk orang per orang? Ya kemarin putusan 50 kan dianggap orang per orang. Karena Bukan. Persisnya untuk satu orang. Iya, orang per orang. Termasuk misalnya ketika putusan MK hari ini soal syarat minimum yang 30 tahun. Yang memang awalnya 30 tahun itu saat pendaftaran, kemudian di MA diubah jadi saat pelantikan. Sekarang dikembalikan itu kan lagi. ditolak. Itu kenapa orang senang? Ini kan juga menyangkut orang per orang. Menyangkut seseorang yang selama ini diproyeksikan maju di Jakarta dan nuansa itu kan. orang kebanyakan senang ini harusnya ditangkap oleh partai politik ya. Betul.
Anda kembali bersama kami masih membahas tentang darurat kekerasan seksual yang terjadi di Kota Surabaya dan masih bersama kami juga Ibu Ajeng Wirawati, anggota DPRD Kota Surabaya. Ibu kalau sebelumnya sudah cukup banyak membahas apa saja yang sudah diterapkan dan juga sudah disiapkan oleh DPRD Kota Surabaya. Namun sebenarnya saya penasaran Ibu, sebenarnya adakah kebijakan atau regulasi baru yang bisa membantu mengatasi masalah kejahatan seksual di Surabaya ini, Bu? Ya, selain dari peraturan daerah yaitu mengenai perlindungan anak, kita juga meminta adanya mekanisme khusus untuk perlindungan anak, yaitu yang ada keluar kemarin yang sudah kita kaji, yaitu ada peraturan wali kota mengenai mekanisme tata cara untuk perlindungan anak dalam sebagai korban ataupun pelaku kekerasan ataupun penyimpangan. Kemudian juga ada peraturan wali kota mengenai penanggulangan perkawinan di bawah usia. Itu. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme dan tata cara mengenai kota layak anak. Nah, ini ketiga ini diharapkan bisa menjadi kesinambungan dari peraturan daerah perlindungan anak. Dalam artian kita memastikan semua fasilitas ini berjalan bersinambungan. Jadi setiap tahun kita akan tetap menganggarkan baik itu musbangkel untuk anak-anak supaya untuk ruang aspirasi anak, kemudian juga untuk minat dan bakatnya tetap bisa berjalan setiap tahunnya dan juga bisa menyeluruh di semuanya kelurahan. Jadi tidak hanya sebatas di pusat kota. Kemudian yang kedua memastikan meminimalisir segala kejadian yang tidak mengenakan, tadi mesti penyimpangan sosial anak, kemudian juga kekerasan seksual atau kekerasan bullying yang ada di dunia anak-anak di semua kelurahan dan di semua sekolah. Kemudian yang terakhir memastikan kedepannya mempersiapkan adanya generasi emas, jadi supaya nanti meningkatkan indeks prestasi anak-anak kita ya, supaya lebih terarah lagi minat dan bakatnya untuk kedepannya, supaya tidak hanya menjadi tenaga kerja, tapi itu juga mampu menggait dunia kerja lebih banyak lah untuk kedepannya. Lalu Bu Ajeng, bagaimana menurut Anda nih menilai efektivitas hukum yang ada saat ini dalam melindungi korban dan juga menghukum pelaku? Ya, untuk efektivitas peraturan ini tentu saja harus dibarengi oleh SDM yang mumpuni. Jadi kita memastikan semua dinas, tidak hanya dinas pendidikan ataupun dinas perlindungan anak, tapi dinas semuanya pun harus mampu mengedukasi, melatih untuk para satgas, gugus tugas untuk mengetahui apa saja sih yang terbaik untuk anak. Entah dari sisi pelindungan, untuk meminimalisir perkawinan anak, kemudian dari sisi pengarahan minat dan bakat anak, kemudian juga dari untuk mencegah pelaku kekerasan dan korban kekerasan seksual dan lainnya. Nah, ini juga kita memastikan ada pelatihan dari kesemuanya, dan juga yang kedua juga menambahkan guru dan tenaga para pendidik di SD dan SMP ya. Kita memastikan jangan sampai satu guru ini menangani lebih dari 100 anak. Nah, dan ini takutnya anak-anak yang mungkin punya masalah, entah itu penyimpangan, masalah yang di rumah atau di perkampungan akhirnya tidak tersampai atau bahkan malah menjadi buruk. Nah, ini diharapkan nanti ke depannya sudah menaungi anak-anak tersebut, minimal ada 1:40 dan sebagainya, atau 1 banding berapa ya, supaya nanti anak-anak bisa tergali lagi dan juga bisa mengarahkan minat dan bakatnya. Kemudian juga para pelaku ya, kalau memang pelaku kekerasan atau pelaku penyimpangan ini dari anak-anak, kita sebenarnya sudah juga dalam shelter ini juga bisa mengarahkan anak-anak ini lebih baik lagi. Dengan shelter ini kita memastikan anak-anak ini didampingi terus supaya anak-anak ini tidak menjadi pelaku kejahatan nanti pada usia besar ya, karena kita pada saat pembuatan peraturan daerah dan mengenai peraturan wali kota, kita memastikan bahwa anak-anak ini kan dalam konteks pemikirannya kan masih muda, masih belum matang, sehingga kebanyakan perilaku mereka tuh karena ikut-ikutan lingkungan, ikut-ikutan para yang di atasnya, yang lebih tuanya, akhirnya mereka terbujuk untuk menjadi seperti itu, ikut-ikutan menjadi seperti itu, baik itu masalah pencurian, masalah pengeroyokan, masalah narkoba dan lainnya, sehingga ini ditanggulangi dengan memastikan anak-anak bisa mampu memilih lingkungan yang benar nanti ke depannya. Nah, lalu apakah ada solusi juga sebuah
sosialisasi yang mungkin bisa dilakukan khususnya untuk ke masyarakatnya ya Bu ya, nggak cuma anak-anak, kalau misalnya anak-anak bisa di sekolahnya. Nah ini masyarakatnya bagaimana nih Bu? Apakah sudah mulai digalakkan atau seperti apa nih? Dari masyarakatnya kita bahkan sudah memberikan edukasi sedari dini. Jadi sebelum mereka menjadi orang tua ya, para warga ini, kita bahkan memberikan mengenai sekolah calon pengantin. Jadi dari sekolah calon pengantin ini jangan sampai kita ke depannya, pastinya kan banyak kan pengantin ingin mempunyai anak. Nah kita mempunyai anak ini harus ada perencanaan yang jelas, baik perencanaan bagaimana itu pembiayaan dan sebagainya, kemudian membagi waktu untuk pola asuhnya seperti apa. Kemudian juga yang kedua, selain dari itu ada juga namanya sekolah orang tua hebat. Jadi kita memastikan tidak hanya sosok perempuan atau sosok ibu saja yang berperan pada dunia anak, tapi sosok bapak juga tetap harus memperhatikan anak-anaknya. Jangan sampai kita meneruskan apa yang dikatakan fatherless hingga di kota Surabaya, sehingga nanti keduanya tetap harus mengertilah apa sih kewajiban jadi sosok bapak seperti ini, ibu seperti ini, nanti ke depannya seperti apa. Jangan sampai kesemuanya dilakukan oleh ibu. Kemudian juga pendampingan pada saat tidak di sekolah itu tetap harus juga diperhatikan oleh orang tua. Jangan sampai udahlah, kita sudah sekolah sudah belajar, di rumah nggak perlu ada PR ya. Tapi tetap harus mengulang pelajarannya, bahwa nanti ke depannya juga sejauh mana mereka bisa menjalankan akademisnya kan tergantung dari orang tua mengingatkan kembali pelajaran tersebut. Nah baik, kalau gitu terakhir nih ya Bu Ajeng, apakah ada pesan atau termasuk juga harapan untuk masa depan dalam penanganan isu kejahatan seksual khususnya di Surabaya nih dari Bu Ajeng? Ya, jadi pesan dan kesan khususnya ini ditujukan pada orang tua ya. Kita sebagai orang tua kita harus benar-benar mengawasi anak-anak kita dalam bergaul. Dalam lingkungan kita harus memilih dan memastikan anak kita bergaul dengan siapa temannya, harus bisa dicari tahu. Kemudian yang kedua memastikan dari sisi media sosial itu akan menjadi tantangan. Dunia digital ini sangat luas sehingga perlu ada kebijakan dari para orang tua untuk bisa mengawasi dan bisa berkonsultasi langsung mengenai apa yang harus dilihat dan juga tidak boleh dilihat di media sosial. Kemudian yang terakhir juga memastikan para orang tua ini berkonsultasi pastinya pada sekolah, masif juga, kemudian juga para tenaga pendidik dan juga para tenaga pengajian dan sebagainya, supaya memastikan ke depannya itu sama-sama bisa menghimpun dan juga mengarahkan anak-anak kita untuk lebih baik lagi. Dan khususnya untuk para anak-anak dan juga para warga kota Surabaya, bahwa anak-anak ini merupakan tanggung jawab bersama. Kita harus sama-sama mewujudkan generasi emas. Kita harus bisa memberikan fasilitas dan sarana ya, khususnya anak-anak yang kita wujudkan dengan minat dan bakatnya dalam di musbangkelnya, dan ini kita bersama-sama untuk meningkatkan pembangunan di kota Surabaya. Baik, mungkin yang bisa saya simpulkan ini termasuk kekerasan seksual di kota Surabaya, bisa dibilang fenomena gunung es ya Bu ya, yang terlapor ada sedikit namun ternyata di belakangnya masih banyak. Dan mungkin yang bisa cukup membantu perannya yang mulai dekat adalah sekolah atau juga orang tua dan lingkungan sekitar begitu ya Bu ya, yang bisa menjaga anak atau bahkan lingkungannya untuk tidak terjadi kekerasan seksual selanjutnya. Bu Ajeng, terima kasih banyak. Terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan diskusi kami hari ini tentang darurat kejahatan seksual di kota Surabaya. Saya Deli Aldiano beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.